Mending mana Redmi Note 14 Pro 5G atau Tecno Camon 40 Pro 5G? Oke kelas, balik lagi bersama Bu Guru Vanilla, guru honorer multi-universe buat kaum mendingers. Ya, ketika video ini dibuat, harga Redmi Note 14 Pro 5G kurang lebih sama dengan Tecno Camon 40 Pro 5G. Bedanya, jika Anda mau beli Redmi Note 14 Pro 5G, sangatlah mudah. Bisa ke toko offline atau online. Link pembelian resminya sudah kami sematkan di YouTube Shopping. Unit ini selalu siap sedia dalam kukusan. Beda cerita dengan Tecno Camon 40 Pro 5G, unitnya masih dalam penggorengan. Ada yang goreng di harga 3,9 juta, ada yang goreng 4,5 juta, bahkan ada yang goreng 5 juta. Buset bukan? Nih pelapak mau bikin film tukang gorengan naik haji apa gimana ya? Nah, fenomena ganjil ini bisa terjadi karena stok Tecno Camon 40 Pro 5G di official store-nya sudah goib. Untuk niat jualan, Bu Guru kasih nilai Redmi 9/10 dan Tecno 5/10. Nah lo kena remedi ya. Semoga aja setelah video ini tayang, Tecno segera penuhi stok dan benahi distribusinya agar seri ini bisa sampai ke end user, bukan mampir dulu ke tukang gorengan. Oke kelas, kita sudahi dulu pelajaran memasaknya. Kita masuk ke mata pelajaran statistik. Mending mana Redmi Note 14 Pro 5G atau Tecno Camon 40 Pro 5G untuk pemakaian jangka panjang. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini memang tidak ada bukti eksaknya. Banyak variabel yang mempengaruhi. Variabel yang bisa dibandingkan hanya variabel software, hardware, dan after sales-nya. Jika Anda ingin HP berupdate software panjang, pilihlah Tecno. Karena Tecno menjanjikan update software hingga Android 18 plus 5 tahun security patch. Sedangkan Redmi hanya mentok di Android 17 plus security patch-nya 4 tahun saja. Kalau mengenai kekuatan hardware, keduanya cukup berimbang, baik Mas Redmi dan Mang Tecno sanggup menyelam di air karena punya lisensi IP68 dan IP69 serta lolos uji drop resistance. Keduanya mengklaim punya rangka bodi kuat terhadap benturan. Namun jika kita kulik dari segi pelapis layar, Redmi lebih unggul secara kasta, pakai Corning Gorilla Glass Victus 2, sedangkan Tecno pakai Corning Gorilla Glass 7e. Mengenai garansi, Redmi unggul kembali kasih 15 bulan sedangkan Tecno hanya 12 plus 1 bulan. Dan untuk pelayanan after sales-nya, Redmi punya Mi Store dan Tecno punya Car Care. Jika kita bandingkan jumlah service centernya, taruhlah di kota saya ya, Redmi lebih banyak, sedangkan Tecno cuma punya 3 tempat service center saja. Jadi secara data, Redmi unggul pada kekuatan hardware dan kesiapan after sales-nya. Tapi secara fakta ke depan, apakah bisa menjamin? Saya tidak tahu. Saya hanya guru bukan sesepuh. Yang saya tahu untuk sementara ini kedua HP ini baik-baik aja. Belum ada trouble software atau hardware. Terlebih kedua HP ini sudah mendukung jaringan 5G. Kami kira keduanya layak jadi HP andalan jangka panjang. Gitu kelas, paham ya? Sekarang kita masuk ke mata pelajaran kedua, seni rupa dan seni suara kelas. Mengenai desainnya itu relatif ya, saya tidak bisa memaksa, hanya bisa kasih informasi saja apa yang saya rasa. Jika Anda ingin HP yang lebih mantap digenggam, pilih Redmi. Tapi jika Anda ingin HP tipis, bodi ringan, punya LED notifikasi serta punya tombol shortcut plus shutter kamera, baru pilih Tecno. Untuk material frame, keduanya sama-sama dari plastik. Terlihat tidak ada garis antena. Di sisi frame atas, keduanya punya IR blaster. Sedangkan di sisi bawah baik Redmi dan Tecno tidak punya lubang jack audio dan tidak punya slot memori eksternal. Yang mereka punya dual mikrofon dan dual speaker stereo. Nah, untuk kualitas speaker keduanya sama-sama tuned by Dolby Atmos. Untuk lebih bagus mana? Dengerin dulu deh. Yuk kelas, karena Bu Guru dengerin musiknya secara langsung dekat speaker tanpa terkompres oleh audio YouTube, tentu pendapat saya lebih valid dong. Menurut saya kualitas keduanya cukup berimbang secara detail di tiap instrumen. But untuk power, Redmi terdengar lebih keras. Untuk speaker di kelas 3 jutaan, Redmi dapat nilai dari saya 9/10. Kalau Tecno 8/10. Dilanjut,
Masalah kualitas layarnya Class, keduanya pakai jenis AMOLED Curve Display. Nah, untuk antisipasi adanya accident touch, keduanya sudah menyiapkan fitur anti sentuhan tidak sengaja. Jadi, layar curve-nya tergolong aman. Untuk kecepatan in-display fingerprint, keduanya juga aman, cepat, dan akurat. Baru untuk resolusi layar, Redmi keluar dari zona nyaman karena kasih resolusi tinggi 1,5K. Sedangkan Tecno hanya main aman di resolusi Full HD+. Untuk menutupi celah itu, Tecno kasih refresh rate lebih smooth di 144Hz. Sedangkan Redmi hanya 120Hz. Cuman real life-nya, mata kita sulit membedakan resolusi 1,5K dan Full HD+. Begitupun juga antara refresh rate 144Hz dan 120Hz. Susah diamati perbedaannya. Perbedaan yang mudah diamati pada pemilihan karakter warna dari keduanya. Tecno warnanya lebih tersaturasi, sedangkan Redmi cenderung ke warm. Jadi tinggal sesuaikan preferensi Anda suka yang mana. Keunggulan mutlak Redmi punya fitur Dolby Vision, punya kecerahan puncak maksimal di 3000 nits saat putar konten HDR, punya skema warna P3 atau sRGB untuk editing, dan Redmi juga punya touch sampling rate 250Hz. Sedangkan Tecno hanya disediakan skema warna bright atau original, HDR di 1300 nits dan touch sampling rate di 200Hz saja. Jika kita bawa ke area outdoor, kualitas keduanya imbang, bisa tampilkan kecerahan tinggi di 1000 nits. Untuk display menurut saya Redmi 9/10 dan Tecno 8/10. Next, masuk ke mata pelajaran seni budaya UI dan AI Class. Saat video ini dibuat, Redmi berjalan di HyperOS 2.0.4 dan Tecno pakai HiOS 15.0.3. Keduanya sudah berbasis Android 15. Untuk animasi buka tutup aplikasi, keduanya berasa fluid sama cepatnya. Jika Anda sering gunakan Zoom Meeting, keduanya bisa berganti background. Untuk AI, Tecno lebih jago dibanding Redmi. Variasi AI-nya bejibun. Contoh, untuk video call by WA, Tecno bisa terjemahkan bahasa asing lawan bicara kita. Bisa meringkaskan isi obrolan menjadi teks, bisa rubah suara, dan bisa lakukan dual video. Kalau Redmi hanya sediakan subtitle AI. Itu pun tampilannya kurang begitu menarik dan seringkali tertinggal dari dialog aslinya. Taruhlah kita adu pada AI basic, misal Object Eraser. Hasil olahan AI di Tecno lebih bagus dan lebih rapi dibanding Redmi. Tecno juga punya dynamic port like iPhone, bisa membuka dua aplikasi bersamaan, serta bisa membuka YouTube secara pop screen tanpa perlu berlangganan YouTube Premium. Kalau di Redmi kemampuan itu belum ada. Untuk NFC, Tecno unggul kembali karena sifatnya multifungsi, sedangkan Redmi hanya sebatas NFC basic, sekedar untuk e-tol atau untuk alat pembayaran. Redmi mencoba membalas dengan fitur cek detak jantung lewat fingerprint dan fitur eSIM. Cuma sayangnya jika kita aktifkan eSIM, SIM keduanya tidak bisa aktif. Harusnya Redmi bisa kasih SIM hybrid agar eSIM-nya tidak mubazir. Mungkin poin paling positif di UI Redmi adalah faktor pilihan tema dan widget yang lebih kaya dan menarik dibanding Tecno. Untuk mesin getar, Redmi pun lebih mantap daripada Tecno. And then yang tidak kalah menarik di HyperOS 2.0, UI Redmi mulai bersih dari iklan seperti UI Tecno. So, untuk UI dan AI, Bu Guru kasih nilai 9/10 untuk Mang Tecno dan 8/10 untuk Mas Redmi. Berlanjut ke tes cerdas cermat dan ketahanan imun baterai. Mengenai SoC, keduanya kompak pakai MediaTek Dimensity 7300. Hanya beda di akhir penamaan aja. Untuk kapasitas baterai, Redmi di 5110 mAh dan Tecno 5200 mAh. Nah, untuk ujian ini kita lakukan tes maraton pada keduanya. Untuk jalankan tes CPU throttling selama 3 jam. Mulai baterai 100% tanpa nyalakan dark mode di ruangan non-AC. Hasilnya, keduanya imbang dapatkan kestabilan 74%. Bedanya sisa baterai Redmi tinggal 58% dan Tecno masih sisa di 76%. Tes kedua kita jalankan Antutu 10 sebanyak 8 kali tanpa mode performa. Redmi dapatkan skor rata-rata 620 ribuan dengan suhu rata-rata 40 derajat Celcius dengan sisa baterai tinggal 20%. Sedangkan skor Tecno rata-rata di 670 ribuan dengan suhu rata-rata di bawah 40 derajat Celcius
sisa baterai Tecno masih 46%. Tes ketiga untuk baca tulis sebanyak 2 kali, Redmi dapat skor 58.000, sisa baterai 19%, sedangkan Tecno dapatkan skor 75.000 dengan sisa baterai tetap di 46%. Berlanjut ke tes keempat untuk jalankan 3D Mark, sayang sekali perjalanan Redmi berakhir di sini. Dia hanya mampu lakukan 1 kali uji tes saja dengan sisa akhir baterai di 12%. Dalam tes maraton ini total screen on time Redmi ada di 6 jam. Beralih ke Tecno, akhirnya dia melanjutkan perjuangan ini sendirian kelas. Dia harus menempuh tes 3D Mark 5 kali, tes Geekbench 6 2 kali, dan tes record video 6 menit untuk menuju sisa baterai yang sama dengan Redmi yaitu 12%. And finally, di akhir sisa baterai, nilai SOT yang didapat oleh Tecno adalah 8 jam, selisih 2 jam dari Redmi. Jadi kelas, bisa disimpulkan efek layar beresolusi 1,5K di Redmi itu memang bagus untuk mata tapi kurang bagus untuk daya. Terbukti layar Tecno yang hanya beresolusi Full HD Plus ini membuat baterainya jauh lebih awet dibanding Redmi. Bonusnya suhu Tecno juga lebih stabil. Ditambah pula Tecno punya sistem cooling di dalam bodinya. Fix baterai Tecno bisa menang banyak. Untuk sistem charging, Tecno juga menang banyak. Bisa reverse wired charging 10 watt dan bypass charging, sedangkan Redmi tidak ada. Oh iya, kedua HP ini tidak punya fitur wireless charging ya. Yang punya hanya wall charger 45 watt di kotak penjualannya. Dengan mode dipercepat dari baterai 11% ke 100%, Redmi butuh waktu 45 menit, sedangkan Tecno butuh waktu 50 menit pakai mode hyper. Lanjut ke tes game class. Taruhlah untuk main game Mobile Legends settingan Super Ultra, Redmi dapatkan rata-rata 82 FPS. Kalau Tecno dapatkan rata-rata di 88 FPS. Jika sambil rekam layar, Redmi dapatkan 67 FPS dan Tecno di 82 FPS. Untuk main Genshin Impact settingan lowless 60 FPS, Redmi dapatkan 49 FPS, Tecno dapatkan 54 FPS. Untuk PUBG, keduanya punya gyro hardware. Redmi di settingan Smooth Extreme dapatkan rata-rata 58 FPS, sedangkan Tecno bisa di settingan Smooth Extreme Plus dapatkan rata-rata 82 FPS. So, untuk ketahanan baterai dan mode charging, nilai Redmi 7/10 dan Tecno 9/10. Untuk performa, Redmi 8/10 dan Tecno 9/10. Next, terakhir, jangan ngantuk ya kelas, ini yang terpenting. Kita masuk ke mata pelajaran seni fotografi. Lewat hasil tes manual, kamera keduanya sanggup mendownload Gcam. Tapi menurut saya, karena kamera bawaannya udah oke, terbukti DxOMark sudah mengakui keduanya. Redmi dapatkan poin 106, sedangkan Tecno lebih unggul dapatkan poin 138. Redmi peringkat keempat dan Tecno peringkat ke-1 untuk kelas mid-range. Di peringkat global, Tecno sanggup menembus ranking 44 top global. Memang dari nilai DxOMark, kamera Tecno lebih bagus dibanding Redmi. Tapi apa Anda percaya? So, mari kita buktikan. Redmi punya lensa utama 200 megapiksel f1.7 sensor by Samsung with OIS, AIS, dan autofocus. Sedangkan Tecno punya lensa utama 50 megapiksel f1.8 sensor by Sony, Lithia 700C, ada OIS, AIS, dan pasti ada autofocusnya juga. Jika kita bandingkan 200 megapiksel Redmi dan 50 megapikselnya Tecno, tentu Redmi bisa tangkap detail objek jauh lebih baik jika kita crop. Contoh pada tulisan di baleho ini, Redmi masih bisa capture tulisan lebih jelas. Perbedaan lain pada karakter pewarnaannya, bisa dibilang warna langit kondisi saat itu yang paling benar ada di Redmi. Tetapi suasana petang lebih cocok di Tecno, tidak secerah di Redmi. Oh iya, jangan lupa, Tecno punya fitur flash snap yang bisa ambil gambar pada objek yang bergerak cepat. Dengan format burst foto bisa ambil lewat lensa wide atau ultra wide. Sebenarnya di Redmi ada juga fitur yang menyerupai flash snap, yaitu pemotretan dinamis. Cuma jalurnya aja yang berbeda. Di Redmi formatnya MVIMG, hasil gabungan foto dan video pendek. Hasilnya sih lumayan, cuma tidak sedetail flash snap-nya Tecno.
Next, kita bahas hasil foto malam hari pakai mode malam class. Warna langit di Redmi terlihat lebih terang karena bantuan biasan flare cahaya lampu yang sengaja dipertahankan oleh Redmi. Sedangkan Tecno lebih menjaga cahaya lampu tetap sentral, tidak melebar, agar gradasi warna di sekitar tidak terpengaruh dan tidak terlalu merusak nuansa malam. Terlihat jika kita zoom, gradasi warna tekstur patung di Tecno lebih terjaga dibanding Redmi. Dan untuk foto minim cahaya taruhlah di bioskop, Tecno mulai menaikkan segala komputasi softwarenya agar objek terlihat lebih jelas dan punya detail dibanding Redmi. Lanjut di skenario indoor pada objek manusia, kita pakai mode basic 14 megapiksel 2 kali zoom. Warna skin di Redmi lebih bold, lebih hidup. Cuma warna kulit si bocah paling cocok di Tecno. Tekstur baju dan muka juga lebih detail di Tecno. Untuk foto potret 47 mm indoor, hasil foto di Redmi masih cenderung bold ke yellowish. Warna kulit leher terlihat beda dengan warna muka. Kalau Tecno warnanya lebih seimbang, walaupun bokeh keduanya masih ada yang miss. Tetap aja hasil potret 50 mm di Tecno lebih on point. Begitupun juga di outdoor, bokeh Tecno di tiap bidikan lebih baik. Dan beralih ke foto ultrawide-nya class, baik Redmi dan Tecno punya bilangan resolusi sama di 8 megapiksel f2.2. Bedanya Redmi pakai sensor Sony IMX355 fixed focus dan Tecno pakai sensor Galaxy Core with autofocus. Fungsi lain lensa ultrawide-nya Tecno juga bisa digunakan sebagai lensa makro, sehingga lensa ketiga Tecno ini cuma gimmick, tidak punya fungsi. Kalau lensa ketiga Redmi, lensa sungguhan class, walaupun hanya 2 megapiksel makro by OmniVision. Redmi juga punya fitur video makro HD 30 fps. Cuman karena Redmi kalah dari bilangan megapiksel dan resolusi kamera makronya Tecno, tentu hasil makro Tecno lebih baik. Untuk hasil foto lensa ultrawide di skenario cuaca mendung, detail keduanya hampir sama, sedikit berbeda pada pewarnaannya aja. Di Tecno lebih naikkan saturasi, kalau Redmi lebih natural. Di kondisi daylight, keduanya sudah terbilang bagus. Redmi unggul di foreground lebih terang, warna langit juga lebih benar. Untuk ultrawide petang hari, detail Tecno lebih baik. Cuma di Redmi sanggup mengcapture tekstur awan dengan warna langit yang lebih benar. Sedangkan Tecno warna langitnya sudah di brush menyerupai langit malam padahal masih petang. Nah, jika di kondisi malam hari, tekstur keduanya hampir mirip, mulai memudar, namun di skenario ini saya lebih suka hasil kamera di Redmi. Masuk ke kamera selfie, Redmi punya resolusi 20 megapiksel f2.2 sensor OmniVision fixed focus, sedangkan Tecno pakai 50 megapiksel f2.4 sensor Sony IMX896 plus autofocus. Cuma perlu diingat, autofocus di Tecno lebih condong ke muka. Jadi jika Anda ingin beralih fokus ke objek lain, benda itu wajib menutupi muka kita. Kalau ingin manual ya tinggal tap fokus. Dan untuk hasil kamera selfie 50 megapiksel kamera selfie potret, selfie malam hari, selfie potret malam hari, kebanyakan unggul di Tecno. Oke, selanjutnya untuk kualitas video. Kita beralih ke rekan saya, guru olahraga pemuda Pancasila Bung Kelik de la Hoya. Cus, take it down. Oke, terima kasih kepada Bu Guru Salsa, Bu Guru Vanilla ya di studio. Sekarang kita coba tes untuk video selfie dari Redmi dan juga Tecno ya guys ya, di ukuran Full HD 60 fps saja. Karena sebenarnya di Tecno itu bisa ke 4K 30 fps. Tapi kalau di Redmi mentoknya hanya di Full HD 60 fps saja guys. Dan untuk di Tecno ini ya, dia punya sistem autofocus untuk video selfie-nya guys. Ketika saya lihat di viewfinder kamera, itu terlihat ada sistem AI ya, yang mendeteksi wajah dan mata kita guys. Untuk stabilizernya, keduanya bisa on ya. Coba sekarang kita buat swing. Apakah ada yang patah-patah? Ya kelas, menurut saya stabilizer keduanya sudah cukup bagus untuk ukuran HP 3 jutaan. Cuma di video selfie Full HD 60 fps tadi, Tecno alami gejala tersendat ketika lakukan swing panning, sedangkan Redmi masih aman. Memang ini adalah kelemahan Tecno yang kita notice sejak unboxing. Misal kita pakai ukuran Full HD 30 fps, baru hasil video selfie Tecno lebih lancar. Mengenai kualitas dalam handle cahaya, keduanya hampir mirip. Beda pada pewarnaannya aja. Yang perlu saya apresiasi, video selfie Redmi cukup bisa imbangi Tecno walaupun tanpa autofocus. Cuma kalau kondisi low light beda lagi. Sistem autofocus Tecno baru ada gunanya. Khususnya ke muka kita, detail muka di Tecno itu lebih terjaga, sedangkan detail Redmi sudah mulai berkurang.
Untuk fitur lain di Redmi ada dual video dan video pro. Kalau di Tecno ada dual video dan video bokeh. Video bokehnya bisa diambil dari back video maupun dari selfie video. Terus jangan dilupakan video selfie Tecno bisa ambil resolusi 4K 30 fps. Jika kita switch ke back video pada resolusi Full HD 30 fps, video Tecno bisa berganti dari lensa wide ke ultra wide atau sebaliknya. Sedangkan di Redmi di resolusi apapun videonya tidak bisa berganti lensa. Dan untuk hasil back video 4K 30 fps dan Full HD 60 fps, keduanya sudah cukup bagus sih. Memang keduanya ada sedikit kedutan, tapi tidak terlalu parah. Warna yang dihasilkan di Redmi lebih ke arah filter IG cinematic gitu. Kalau warna video di Tecno lebih pop up. Finally score, kamera Redmi 7/10, Tecno 9/10. Video Redmi 7/10 dan Tecno 7,5/10. Misal trouble patahan video Tecno bisa dibenahi, saya kasih 8/10. So class, kesimpulannya baik Redmi Note 14 Pro 5G dan Tecno Camon 40 Pro 5G merupakan HP all-rounder 3 jutaan terbaik yang layak Anda beli. Segala kebutuhan primer dan sekunder hampir disediakan. Jika stok Tecno ready, kandidat gold HP 3 jutaan bisa ke Tecno. Tapi ya sudahlah ya, mending kita coba tes tangkapan sinyal kedua HP ini. Tes kali ini kami sengaja ambil WiFi terjauh dari lantai 1 agar lebih challenging. Di mana posisi kedua HP ini kan ada di lantai 2. Bahan tes pakai situs fast.com. Dalam satu kali percobaan saja. Dan hasilnya Redmi dapatkan 7,9 Mbps dan Tecno 6,8 Mbps. Sedangkan untuk tes sinyal by operator pakai nomor yang sama, tempat yang sama dengan kondisi cuaca yang sama, Redmi dapatkan 100 Mbps dan Tecno 100 Mbps pula. Dari hasil tes sinyal ini bisa disimpulkan kualitas tangkapan sinyal Redmi dan Tecno 11-12 lah ya tidak jauh berbeda. Cuma perlu diingat, tes ini jatuhnya sangat relatif, tergantung posisi Anda di mana, cuaca bagaimana, dan pakai operator yang mana. Oke, begitu saja kelas kita hari ini. Sangat panjang, saya capek ngomong. Jika ada kesalahan informasi, mohon maaf ya. Dan boleh dikoreksi. Jika kurang jelas, silakan bertanya. Jangan bertanya apa yang sudah jelas, telah saya jelaskan ya. Itu tandanya Anda tidak menyimak. Bagi yang tidak nyimak, nilainya 5/10. Semoga bermanfaat. Baiklah.